Ya, coba tutup angkat tangan, ya. Nah, pertanyaan saya kedua, lo ayo tutup angkat tangan, ya. Pertanyaan saya kedua, ada yang angkat tangan ini, yang nggak kepingin UM tahun ini boleh diturunkan, yang nggak mau UM tahun ini. Berarti semua mau UM kan? Nah, coba sekarang turunin. Nah, sekarang pertanyaan dirubah. Yang kepingin tetap agent aja tahun ini, angkat tangan. Ada nggak? Nggak ada ya. Berarti semua sepakat kepingin jadi. Nah, kenapa kok kepingin jadi UM? Liternya. Ayo, yang bisa jawab benar dapat 100.000 dari panitia. Benar, tuh. Saya tinggal kasih kontes saja, nggak masalah. Yang keluar kan dari panitia, benar kan? Siapa bisa jawab dengan bagus? Ayo. Kenapa kok harus UM tahun ini? Ayo, serius. Bisa jawab benar, nanti Pak Kando kasih jangan 100 lah. Nanti soalnya banyak yang saya mau keluarin 50.000 aja, guys. Ayo. Siapa bisa jawab benar, nanti dapat 50.000 dari Pak Kando. Ya. Kenapa harus UM tahun ini? Yang jawab ya, yang tadi angkat tangan, yang masih agent. Kenapa Pak? Nah, salah. Tanda kesusahan awal di UM, salah. Ayo. 5 kali jawab ya, Anda nggak mau angkat tangan rugi loh, 50.000 ini. Apa Pak? Salah. Apa Pak? UM itu ya sudah pasti ya, maksudnya seperti orang. Salah, sepanjang salah. Kurang dua. Ayo, saya jawabannya simpel kok. Kenapa? Wah, hampir benar, tapi masih salah. Satu lagi terakhir, apa Bu? Salah Bu, tetap salah. Wih, sekarang takut, leader aja wis yang jawab. Ayo. Kalau leader gak ada hadiahnya, ya kan? Nanti bayar sendiri. Ayo, coba. Yang leader, siapa bisa jawab? Ayo, leader aja gak wani jawab loh. Teman-teman, kenapa Anda harus jadi UM? Jawabannya ya. Diingat-ingat nih, karena bisnis prudential itu adalah bisnis AM, paham ya? Adalah bisnis AM. Dan satu-satunya jalan menuju AM cuma harus naik jadi. Nah itu jawabannya kenapa harus UM. Sudah tahu Pak sekarang jawabannya? Coba bilang jawabannya apa? Terus? Nah, ngerepek ini nggak dapat 50.000. Sudah benar, ya. Sekarang sudah benar. Jadi jawabannya kenapa harus UM teman-teman? Karena ini bisnis AM. Kalau Anda nggak bisa jadi AM, Anda mau ngapain di prudential? Ya, teman-teman. Tapi bukan cuma sekedar AM. Teman-teman, bisnis pro adalah Anda harus jadi AM dan Anda harus cetak orang lain jadi AM. Itu tujuan terakhir bisnis prudential. Ya, karena kalau kita cuma bisnis sekedar pokoknya capai AM, nggak tahu caranya pokoknya capai. Anda bisa bukan AM yang seperti yang saya maksud, ya gampang kok. Kalau mau jadi AM cuman bodoh jualan sendiri sampai 3 miliar kalau memang marketmu ada bisa, tapi ya nggak akan jadi AM yang seperti saya maksud, ya. AM yang saya maksud adalah AM yang memang gemuk, ya lebih gemuk dari siapa di sini gemuk? Nah itu sudah senyum sendiri, ya, lebih gemuk dari Yenti. Ya, AM-nya lebih gemuk dari Yenti, ya. Jangan sampai sekurus Pak Arlin. Ya, jangan sampai airnya sekurus Pak Arlin. Ya itu gak enak, disedot keluarnya cuma air, gak ada darah. Ya kan, dia ada nyamuk lah pasti juara mencolok di dia, karena gak ada darahnya. Ya, oke, teman-teman, Anda lihat saripan saya tadi, kasih plus buat Pak Diki. Mana Pak Diki? Mana Pak Diki? Nah, itu, ya. Tapi ada yang aneh di saripan situ. Berakhirnya sampai 2013, seakan-akan saya sudah gak di pro lagi, ya kan? Karena tukang yang backingnya sudah bingung sama bayinya, ya kan? Bayi satu muncul, wah dengar-dengar bayi kedua mau muncul. Jadi akhirnya dikelempar 2013 terakhir, ya. Syukur-syukur masih dibikinin, ya. Syukur-syukur. Jadi ya nggak boleh ngamuk. Dikasih 2013, thank you sama Pak Diki, ya. Kasih plus buat Pak Diki. Karena dibikin lagi juga percuma. Gak ada foto nih, ya. Saya sudah balas foto-foto. Oke, teman-teman, saya hari ini mau kasih Anda satu materi simple, ya. Kenapa Anda harus bagaimana Anda taklukkan bisnis prudential, segampang apa, ya. Sebelumnya saya cerita dulu, Anda kan banyak nggak ngerti saya, ya. Nanti khawatirnya Anda sudah menebak-nebak, wah background saya saking bagus ya, makanya bisa hari ini seperti ini, ya. Saya akan cerita berusaha seurut mungkin. Teman-teman, saya background dari sebelum di prudential itu dari keluarga nggak punya. Jadi jangan bayangin saya dari keluarga yang kaya sehingga omset gampang, sehingga banyak yang support, bub naik jadi enggak, ya. Teman-teman, saya sejak SMA
dari anak yang normal, tiba-tiba saya ada satu masalah, saya jadi gagap kalau ketemu orang nggak kenal, atau saya suruh presentasi di depan, atau baca di meja aja saya nggak bisa kalau baca dalam bahasa Indonesia, ya. Bahkan kalau saya di gereja aja, kalau persekutuan doa, waktunya baca Alkitab gitu, giliran saya pasti otomatis dilompati. Kalau nunggu saya bisa nggak makan-makan nanti, kasihan, karena nggak bisa ngomong lancar, beneran ini, ya. Bahkan sampai hari ini sebenarnya saya masih ada itu. Terkadang pas nyantol apa gitu bisa kumat teman-teman, ya. Tapi di Prudential pelan-pelan tiap hari cerita Pak Ali sembuhin saya. Ya, luar biasa. Ya, akhirnya sudah hampir kayak orang gagah. Ya, apalagi ngomong di depan 40.000 orang kayak gini sudah biasa, ya kan? Ya, ini 40.000 orang kan ada ini, ya. Nah, teman-teman, singkat cerita, saya ngawali usaha bekerja cari duit itu dengan cara jualan handphone bekas. Kemudian geser sampai akhirnya ke kartu perdana nomor cantik. Ya, cukup oke. Tahun 2002, kalau Anda sudah pakai handphone, terutama kartu perdana mentari, Anda pasti kalau nomor cantik ujung-ujungnya mungkin dari saya. Ya, bulan 6 saya putuskan merit. Saya putuskan beli rumah yang ada di foto itu di Lebak Indah Regency Blok C 37. Ya. Rumahnya kecil, cuma 7 kali 14, saya beli 200 juta. Itu bulan 6. Saya renovasi sampai bulan 9, akhirnya saya masuk ke situ, ya. Dan yang terjadi pembukaan justru pas saya masuk, pas pembukaan mulai minus. Sampai akhirnya bulan Desember saya close karena udah minus makin gede, ya. Dan beneran keputusan saya bener. Kalau Anda lihat record sampai hari ini, semua penjual kartu nomor cantik sudah pasti sudah nggak ada lah. Ya, nomor cantik nggak ada nilainya. Nah, akhirnya sepanjang 2003 saya tidak bekerja teman-teman, karena saya bingung mau bisnis apa. Saya sudah punya tekad dari awal karena saya lihat papa mama nggak kaya, saya hidup susah banget. Saya memutuskan untuk nggak mungkin kerja ikut orang. Ya, pikiran saya pokoknya harus usaha sendiri. Bahkan terjelek, saya sampai punya pikiran mau jualan mie di pinggir jalan teman-teman. Itu pun saya mau lakuin, tapi masalahnya nggak dikasih kesempatan untuk itu. Nah, akhirnya bulan 7 2003 ketika saya lagi nganggur, justru anak saya yang pertama lahir. Ya, bayangin, papanya nggak kerja, nggak ada duit, malah anaknya yang pertama lahir. Saya masih ingat waktu itu masih ada sisa-sisa duit, ya. Saya masih ingat, pertama masuk supermarket, gaya, cari susu yang paling mahal. Saya masih ingat, saya beli Enfamil Plus waktu itu. Tambah bulan, mulai cari yang murah sampai ceplok di Nutrilon, teman-teman. Saya masih ingat. Ya, saya masih ingat. Waktu itu Nutrilon Plus sekitar 130.000, Nutrilon hampir 50.000. Saya masih ingat. Sampai separah itu, ya. Nah, akhirnya tahun 2004, ya, tepatnya awal April, ya, leader saya si Eddie Tyson baru pulang dari Praha. Anda tahu Indonesia kan masih Star Club kan setiap tahun. Nah, dari segerombolan teman hanya Eddie Tyson yang orang Prudential waktu itu, ya. Semua teman-teman sepermainan yang mungkin ngutangin saya, ya, kalau pergi ngeraktirin saya, terus kayak gitu-gitulah. Semua nge-push saya untuk ikut si Eddie Tyson, dan saya nggak mau teman-teman. Eddie Tyson bukan orang pertama yang ngajak saya. Andre Wijaya, Ali Sastro, itu semua orang-orang teman saya sudah ngejai saya mulai dari tahun 2000 sejak saya buka toko. Tapi saya nggak mau. Nah, waktu yang mereka nawarin saya nggak mau karena saya lagi buka toko, ya. Tapi ketika 2004 mereka gencar ngajain saya nggak mau teman-teman karena saya tahu diri. Mana mungkin, ya. Satu, dia orang ini gagal. Kedua, nggak punya market. Kira-kira Anda mau prospek siapa sih? Coba dipikir. Kenapa saya nggak punya market? Nah, saya sekarang cerita background akademik saya. Kira-kira dari background akademik saya, ya apa caranya saya bisa dapat market? Dari TK sampai SMA, saya ini sekolah di Kalijuda. Gak ada maksud jelekin sekolah saya, gak ada maksud. Ngapain sih, itu alma mater saya. Tapi seriously, kalau kita lihat dari sana, hampir semua nggak layak untuk diprospek, apalagi direkrut. Beneran. Begitu kasih tahu bisnis 100 juta, wah, mereka nganggap saya orang gendeng. Ngerti ya? Mana ada duit 100 juta? Dia pikir kayak gitu. So, saya nggak mau dianggap orang gila, saya nggak mungkin prospek ataupun rekrut dari situ. Ketika saya kuliah, saya masukin form itu, saya dapat di Ubaya itu dapat 2 form, semua free. Satu form dari prestasi akademik, satu dari form prestasi atlet. Saya pemain basket. Ternyata tak masukin yang form akademis atlet. Jadi teman saya sekelas hampir semua atlet. Dari sana saya punya satu kelebihan, saya boleh bolos sampai 60%.
ya 60% kali ya. Jadi saya boleh masuk, saya bisa masuk 40% aja, saya bisa UTS UAS. Jadi saya hampir nggak pernah kuliah. Saya sibuk cari duit kan waktu itu, jualan handphone. Nah, so saya nggak punya sosialita gitu, saya nggak punya teman-teman sosial bertambah. Teman saya teman ya orang di lapangan basket itu terus gitu, dan itu nggak bisa di closing kan. So Anda kalau lihat SB10 tempat Trusty, sekarang mostly banyak orang basket kan di situ. Itu bikin kejuaraan antar kantor Prudential se-Indonesia pasti juara satu kita, beneran. Hampir semua pemain nasional di situ, beneran. Ya mantan atlet di situ semua. Nah, teman-teman, dua faktor ini bikin saya nggak mau join di Prudential mulanya, ya. Satu gagap, dua nggak punya market. Terus kenapa saya join? Nah, ini karena saya iseng. Ya, sejujurnya ceritanya bukan karena bisnis pro bagus, enggak. Saya nggak pernah tahu bisnis pro. Saya cuma tahu Editeson 150 juta waktu itu income-nya. Ya saya tahu, saya dilihatin kok. Tapi saya nggak tertarik. Kenapa? Ya itu tadi, saya punya kelemahan, ya kan? Ada satu kalimatnya orang Cerometan, ternyata bikin saya jadi tertarik. Terus Editeson ngomong kayak gini waktu itu, nggak tahu dia ingat nggak ya? Dia ngomong gini, pakai bahasa Indonesia ya. Dia ngomongnya gini, lu kira kerjaan ini gampang? Saya ini setiap hari diusiri orang, itu kalimatnya si Editeson. Tapi waktu itu dalam bahasa Prancis tuh ya. Ini saya udah terjemahin bahasa Indonesia gitu, gitu ya. Nah, ternyata kalimat dia diusirin orang itu bikin saya tertarik. Kenapa? Lah wong saya pengangguran di rumah, ya kan? Mendingan ikut teman keliling, ya oposnya modelnya diusirin orang. Sumpah mati itu yang bikin saya join di Prudential. Jadi akhirnya saya ngomong, ya wes aku besok jemputan. Saya masih ingat, begitu jemput saya, pertama kali pemberhentian adalah kita makan nasi rawon di Wisma Permen depannya pos, kantor pos. Kan ada itu depot kecil. Nah itu saya makan di situ, saya masih ingat, saya makan rawon. Ya, akhirnya saya ikut dia prospek, tapi nggak ada usir-usiran, ya. Tapi saya sempat dengerin dia cool call, dia cerita tentang rekening Pak Ali. Saya adalah nasabah Prudential sejak tahun 2000, ya. Tapi saya nggak tahu loh itu polisi isinya apa. Biasa kan semua nasabah gitu. So ketika Editeson cerita seperti itu, setiap balik mobil saya mesti tanya, beneran tak rekeningnya Prudential kayak gitu? Saya langsung tertarik, kenapa? Jiwa bisnis saya muncul. Saya mikir, wah sebagus ini nggak mungkin nggak laku. Ya kan, sehat duit balik, ya kan, ada masalah dikasih duit, masa nggak laku? Saya mikirnya simple banget. Akhirnya saya join tanggal 16 April 2004, ya. Dan akhirnya bergulir, ya kan. Selama 2004, pikiran saya karena saya orang melarat, saya orang minus. Saya waktu itu cuma minta bantuan sama Editeson, saya bantuan cepat capai 5 juta. Ya, waktu itu saya menemukan satu rumus, pokoknya 10 juta api, 250.000 kan, income 2 tahun. Nah, akhirnya otak saya responnya apa? Pokoknya 1 bulan 40 juta. Bisa dari 500-an 8 orang atau 1 juta 4 orang. Waktu itu mikir gitu. Ya, zaman itu teman-teman komposisi masih bisa 10-2, 11-1 bisa. Kenapa? Karena biaya asuransinya murah. Pro payer cuma cover 10 tahun pertama, lebih murah. Ya, parent payer cuma 1, cuma cover 18. Jadi lebih murah semua. Nah, teman-teman, saya nggak pernah pedulikan tentang jadi UN. Nah, ini mulai masuk ke materi. Saya nggak pernah pedulikan jadi UN. Setiap kali di Editeson ngomongin jenjang karir, langsung kepala cenut-cenut, kena berapa persen, nggak redas moment, gitu ya. Karena nggak pinter gitu. Saya IPK aja 2,4, nggak pinter, betul kan? Tapi memang orang hidup kan pilihannya 2. Kalau nggak jadi karyawan, ya jadi bos. Kalau IPK 2,4 zaman saya juga masukin aplikasi ditolak karena minimal 2,75. Betul ya? Berarti sejak hari itu sebenarnya Tuhan sudah takdirkan saya, orang ini harus besok jadi bos. Loh, karena nggak mau jadi karyawan kayak saya. Bener kan? Terus ditolak terus. Ya. Berbahagialah. Beneran. Biasanya orang pintar itu pasti kerja ke orang goblok. Bener nggak? Loh ya kan? Saya nggak pintar laptop gitu. Saya nggak pintar apapun. Tapi saya punya pegawai pintar masalah gitu. Nah, dia orang pintar kan? Diperintah sama orang goblok. Nah, itu mesti kayak gitu itu. Jadi berbagai goblok-goblok. Siapa yang di sini pintar? Wah, mesti bahaya, hati-hati. Ya, makin pintar makin gak enak sebenarnya. Ya, nah hijau aja ya. Pak Kado orang pintar loh, ya. Justru dia pintar makanya milih saya, ya kan? Ya, dia masih di seberang sana Pak Kado. Ya, nah teman-teman, akhirnya 2005 saya masukin. Ya, 2005 saya masukin. Apa yang terjadi? Suatu hari saya masuk ke acara kayak kalau yang sekarang Anda tahu kayak ODC, ya. Tapi zaman dulu namanya ADS. Ada satu kelas, semua sudah workshop mulai nih workshop.
Saking nakalnya saya, sekali lagi, saya nggak masuk, saya rokokan di luar, cangkruk sama teman-teman. Ya, kayak saya pakai Harley. Cuma bedanya setelah ini beda. Setelah ini. Skema saya kita setelah ini beda. Habis saya rokokan, staf prudensial lewat, saya dimarahin. Masuk. Saya masuk teman-teman. Mungkin kalau Pak Lim, mungkin delay. Ya, kalau saya masuk beneran, ya kan? Ternyata teman-teman ketika saya masuk, materi yang dibawain oleh leader itu simple banget. Judulnya adalah Super Fantastic Business with Prudential. Dan yang dia cerita sebenarnya hanya start dari awal sistem BOP. Tetapi bedanya sama Edi Desen adalah waktu Edi Desen cerita, saya punya kebebasan untuk mereject, menolak, ngomel, gitu ya, apapun lah. Tapi ketika di kelas, ya kan mau nggak mau mesti duduk, mesti dengerin. Dia mau ngomong apa ya, saya mesti terima, bener kan? Akhirnya karena saya terima terus, akhirnya saya jadi paham. Ternyata bisnis ini gampang. Beneran, hari itu juga begitu kelas selesai, masuk ke kelas, saya masuk ke kamar, saya sekamar sama Edi Desen kebetulan, saya langsung ngomong, gue ternyata gampang. Kok dari dulu lu nggak ngomong? Wih, menolak dikeplak saya sama Edi Desen. Iya, gitu saya tambah ngomel. Gue dari dulu saya dikasih tahu, dia bilang gitu kan. Saya langsung ngomong, tahun ini saya pasti unit manager, tahun depan pasti SUM, tahun depan pasti AIM. Dan beneran kan? 2006 saya masuk UM, 2007 SUM, 2008 AIM. Selesai. Memang gampang teman-teman, beneran. Ya, saya ulang lagi sedikit. Anda bisa lihat segampang apa bisnis ini sebenarnya ya. Ini agen ya. Saya ngomong ini BOP sistem yang Anda sudah tahu ya. Agen kan 150 juta plus punya 4 agen. Bener ya? Asumsinya 4 agennya 40 juta ya. Waktu unit manager, perhatikan baik-baik, saya ngomong sama saya nulis ini perhatikan baik-baik karena beriringan. UM ini dikatakan bisa 900 karena 150 juta dan berdoa dari 4 agen ini muncullah 2 calon AUM, betul? Sehingga tersisa 2, ada cari lagi 2, betul? Ketika Anda SUM, Anda bisa 2,7 miliar, itu gara-gara 150 juta Anda ulang, kemudian Anda mendoakan 2 calon AUM ini menjadi 2 UM beneran, ya. Terus berdoa lagi 4 agen ini jadi 2 calon UM, sisa 2 cari lagi 2, betul? Kalau dijumlah pasti 2,7 UM. Dan yang terakhir, ketika Anda jadi AM, itu karena Anda melakukan 150 juta, 2 unit manager ini didoakan jadi SUM beneran, 2 AUM ini didoakan jadi 2 UM beneran, 4 agen ini didoakan jadi 2 calon UM, sisa 2 cari lagi 2. Benar nggak? Betul ya? Nah, sekarang berarti baik-baik. Ketika kita sudah jadi leader, sebenarnya untuk selling itu sudah bukan kewajiban lagi. Betul apa enggak? Betul ya? So kalau saya coret kan nggak masalah, betul ya? Paling income turun 10 juta toh, ya kan? 1 tahun 5 juta, repeatnya 5 juta jadi 10, ya kan? Tahun ketiga nggak usah dihitung lah, 5% duit kecil, ya? Nah sekarang teman-teman coba perhatikan yang saya lingkari. Tadi saya bilang 4 agen ini didoakan 2 naik jadi UM, calon UM sorry. Ya, tahun depannya naik jadi UM, tahun depannya naik jadi SUM dan seterusnya. Pertanyaan saya gini, kalau saya punya agent ini jelas-jelas nggak niat, jelas-jelas nggak ada market, jelas-jelas nggak punya keinginan berubah, nggak kepingin kaya. Anda mau doa sampai jengking kepalamu pecah natap lantai, bisa nggak orang ini promosi? Nggak bisa. Teman-teman sekali lagi, promosi itu yang megang keputusan akhirnya bisa naik apa enggak, bukan di leader, betul? Tetapi di orangnya sendiri. Pertanyaannya, kalau saya ngerekrut 4 agen ini dengan kriteria yang bagus, otomatis nggak sih 4 butuh naik 2 itu hal yang wajar banget? Otomatis nggak itu masuk akal? Masuk akal nggak? Betul ya? Berarti kalau usah dipikirkan, ini pasti terjadi selama ini bagus, betul? Demikian pula tahun depan otomatis pasti terjadi.
Ya wis anggap aja lah diri saya. Kalau 4 agen ini salah satunya namanya Wibi, kan benar tahun depannya dia naik, tahun depannya dia naik, tahun depannya dia naik, betul? Bukan karena invitation, karena saya memang kepingin naik, betul? Leadermu kepingin kamu naik ya apa caranya? Masuk ayo naik, kan nggak mungkin, betul ya? Kan ada yang closing, ada yang rekrut, setuju nggak? Demikian pula dengan waktu unit manager. Kalau memang agen yang saya rekrut ini adalah kriterianya bagus, saya nggak usah mikir, tahun depan otomatis ini pasti promosi sendiri. Betul? Demikian pula waktu saya SUM. Kalau saya bisa menemukan agen ini bagus, otomatis saya nggak perlu mikir tahun depan dia naik. So kalau Anda sekarang lihat sistem bisnis prudensial ini, sebenarnya kalau kita mau kasih kesimpulan, bisnis prudensial itu cuma perlu 2 hal yang Anda lakukan. Coba perhatikan yang mana yang susah. Yang pertama, jualan 1 kali di awal. Betul kan? Masa susah? Cuma 1 second dan kebacut. Betul ya? Teman-teman, yang kedua, cuman masalah menemukan calon agen. Ya? Dan di dalam cerita ini asumsinya cuma 4 loh, kena kebajut. Teman-teman, gimana kalau lebih dari 4? Ya, lebih hebat lagi bisnismu. Gimana kalau nggak 150? Ya, lebih dahsyat skillmu dan income-mu. Teman-teman, bisnis segampang ini, Anda nggak cepet tancap gas. Ya, Anda, ya sorry ya, goblok beneran. Anda mau kaya lewat cara apa lagi? Ya, saya nggak menentang Anda sudah leader tetap jualan, nggak apa-apa, nggak ada masalah. Ya, kalau memang Anda diberkati dengan punya market, Anda bagus. Cuman pesan saya, kalau market itu reselling sifatnya, itu good, nggak ada masalah. Karena Anda nggak menambah kuota, karena reselling. Tetapi kalau Anda sudah leader dan tetap selling dengan menambah kuota baru, Anda pasti gagal di tim. Coba Anda kasih saya contoh 1 aja orang prudensial. Ada nggak yang hari ini jualannya ciamik dan dia punya tim juga ciamik? Kasih saya 1 nama aja kalau ada. Nggak akan nemu, serius. Kalau itu leader yang jualannya tetap kenceng, pasti timnya hancur. Kalau dia bergerak di tim yang gede, pasti dia nggak sempet jualan, kecuali reselling. Ngerti ya? Kenapa? Coba Anda pikir, kalau dia nambah kuota, namanya new business, namanya ini new client, mungkin follow up-nya perlu beberapa kali, ya kan? Dan dia bakalan servicing gitu, ganti ini, ganti itu. Mana sempat dia mau lakukan BOP, mana sempat dia lakukan konsultasi, mana sempat dia bantu jelasin proposal, mana sempat dia terima meeting dan lain sebagainya. Nggak sempat teman-teman. So ini balance, gitu ya. Nggak bisa Anda minta semua di atas. Yang saya kepengen jago selling, saya juga mau tim gede. Nggak bisa teman-teman. Karena ketika kita bangun tim, kita perlu coaching, kita perlu heart to heart, kita butuh ketemu, kita butuh kedekatan, butuh relation. Nggak bisa. Pasti takes time cukup lumayan. Ngerti ya? Nah ini saya gambarin dulu, Anda yang calon gue. Ya. So kalau Anda sudah tahu kondisi itu bakalan seperti itu, apa sih strategi yang bagus untuk promosi di sisa 6 bulan ini? Teman-teman, nomor 1, ya. Memang prudensial mintanya 150, memang. Tapi sangat salah kalau Anda punya bayangan memang cuma 150. Kenapa? Karena 150 itu repeatnya setiap bulan cuma 3,5 juta. Anda mau merubah penampilan pakai modal 3,5 juta, nggak cukup teman-teman. Ngerti ya? Nomor 1 yang orang lihat ketika Anda mau join sama Anda jadi agent, dia pasti lihat perubahanmu dulu. Ngerti ya? Yang sudah ganteng, wah lebih ganteng, gitu ya. Yang sudah keren, wah lebih keren. Jangan sampai gara-gara masuk prudensial ada omongan ini, dulu keren dulu padahal. Wah, apa enak ya? Kemarin masuk prudensial, kok sano ya? Wah, kan cilaka kalau gitu. Ngerti ya? Teman-teman, orang nggak tahu loh depositomu berapa. Orang nggak tahu kamu punya dana apa di mana. Orang nggak tahu. Tapi orang lihat apa yang kamu pakai, orang lihat apa yang kamu kenakan. Orang lihat itu dulu gitu. Ngerti ya? Walaupun
Anda pakainya dengan nyicil mengguk-mengguk gak karuan. Ya. Kan orang nggak tahu gitu loh, betul ya? Yang penting orang lihat, wih, habis ikut Prudential, gila, kemarin kelihatan pakai A, sekarang pakai B, ngerti ya? Sekarang pakai C. Orang mesti lihat itu teman-teman. Jangan tambah melorot. Elengku dulu nek